Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you? Nah, kita belajar bahasa Inggris yuk dengan tema What time is it? Kita akan belajar tentang telling time, mengenal waktu. Sebelum kita belajar cara membaca dan menulis jam dalam bahasa Inggris, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga Allah mempermudah kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita belajar penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, waktunya dibagi menjadi dua, yaitu AM sama PM. AM or anti-meridian itu waktunya dari jam 12 siang sampai sebelum jam 12 malam. Sedangkan PM atau post-meridian itu dari jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang. Nah, sekarang coba kita perhatikan waktu di bawah ini. Midnight sama dengan tengah malam. Berarti yang AM dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Atau sebelum jam 12 siang. Midday berarti siang hari. Nah, sedangkan penggunaan PM atau post meridian dari jam 12 siang sampai jam 12 malam atau sebelum jam 12 malam. Kita akan belajar penggunaan waktu secara informal atau tidak resmi, penggunaan o'clock atau tepat, penggunaan past atau lebih, penggunaan to atau kurang, penggunaan a half past lebih 30 menit, penggunaan a quarter past lebih 15 menit, penggunaan a quarter to kurang dari 15 menit. Nah, yang pertama, sekarang kita belajar tentang penggunaan waktu secara informal atau tidak resmi. Nah, penggunaan waktu secara tidak resmi ini atau informal ini kita gunakan jika kita berada di perbincangan informal, seperti perbincangan dengan teman sebaya. Nah, jika temanmu menanyakan waktu pada saat itu, maka kamu bisa menyebutkan jam dengan menyebutkan jamnya dulu, kemudian menitnya. Example, contohnya, jam 7 lebih 25. Nah, jadi kita langsung saja 7:75. Nah, untuk jam 9 lebih 5 menit, kita bisa menggunakan 9:05. Nah, nolnya kita menggunakan huruf O, bukan menggunakan angka 0. Nah, jika kita berada di jam 8 lebih 11, kita langsung saja bicara 8:11. Selanjutnya yaitu o'clock. Kata clock merupakan singkatan dari off the clock dan digunakan untuk menunjukkan waktu tepat. Jadi jarum panjangnya ada di jam 12. Contoh examples, jam 14.00 berarti jam 2 siang. Langsung saja 2 o'clock. Jam 7 pagi, 7 o'clock. Jam 12 siang, 12 o'clock. Jam 15 sore atau 3 o'clock. Selanjutnya, kita belajar penggunaan kata pas. Pas digunakan ketika kelebihan waktu yang menunjukkan menit berada kurang dari 30 menit. Pada menit pertama sampai 30 menit, kamu menggunakan pas setelah menit. Jadi, jarum panjang berada di antara angka 12 dan 1 sampai jarum panjang menunjukkan
angka 6, menuju ke angka 6. Kita menggunakan pas. Jadi untuk menggunakannya kita harus membaca menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya. Contoh examplesnya, jam 12 lebih 20. Nah, menitnya dulu. 20 bahasa Inggrisnya adalah 20. Karena lebih, jadi kita menggunakan kata pas. Baru jamnya. Jamnya jam 12, berarti 12. Jadi jam 12 lebih 20 menit, bahasa Inggrisnya 20 past 12. Yang selanjutnya, contoh kedua, jam 5 lebih 19 menit. Nah, menitnya dulu. Menunjukkan menit ke 19, berarti 19 past 5. Nah, selanjutnya kita belajar tentang penggunaan to. To digunakan ketika waktu yang menunjukkan lebih dari 30 menit. Jarum panjang berada di angka 6 sampai jarum panjang di angka kurang dari 12. Pada menit 30 sampai 59, kamu menggunakan to setelah menit. Untuk menggunakannya, kita harus membaca menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya. Example, contoh, jam 1 lebih 35 menit. Atau kita bisa menggunakan jam 2 kurang 25 menit. Jadi bahasa Inggrisnya menitnya dulu 25 to 2. Jam 2 kurang 25 menit. Yang selanjutnya jam 3 lebih 49 menit atau jam 4 kurang 11 menit. Jadi kita bisa menuliskannya atau membacanya 11 to 4. Selanjutnya penggunaan a half past atau lebih 30 menit. A half past digunakan untuk membaca waktu yang telah lewat 30 menit. Untuk membacanya, kamu harus mendahulukan menit, kemudian jamnya. Examples, jam 11 lebih 30 menit. Kita bisa menulisnya a half past 11. Jam 1 lebih 30 menit. A half past 1. Jam 4 lebih 30 menit. A half past 4. Jam 9 lebih 30 menit. A half past 9. Selanjutnya, penggunaan a quarter past atau lebih 15 menit. A quarter past digunakan untuk menunjukkan waktu yang telah lewat 15 menit. Jadi, jarum panjangnya ada di angka 3. Untuk menunjukkan a quarter past, kamu harus membaca menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya. Examples, jam 5 lebih 15 menit. Kita bisa membacanya atau menulisnya dengan a quarter past 5. Jam 3 15 menit. A quarter past 3. Jam 7 15 menit. A quarter past 7. Selanjutnya penggunaan a quarter to atau kurang 15 menit. A quarter to digunakan untuk menunjukkan waktu kurang dari 15 menit. Jadi jarum panjang berada di angka 9. Untuk menggunakan a quarter to, kamu harus membacanya menit dahulu, baru kemudian jamnya. Example, jam 4 45 menit. Berarti jam 5 kurang 15 menit. Kita bisa menulisnya atau membacanya dengan a quarter to 5. Yang kedua, jam 2 45 menit atau jam 3 kurang 15 menit.
Jadi kita dapat menulisnya dengan a quarter to 3. Selanjutnya jam 10.45 menit atau jam 11 kurang 15 menit. Kita dapat membacanya atau menulisnya dengan a quarter to 11. Berikut ini adalah examples dari penggunaan waktu. Nah, untuk menanyakan waktu, kita dapat menggunakan pertanyaan what's the time? Contoh yang pertama, kita lihat jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 1. Jadi kita dapat membacanya dengan it's 1 o'clock. Example yang kedua, contoh yang kedua, kita lihat jarum panjang di angka 2 dan jarum pendek di angka 7. Jarum panjang di angka 2 menunjukkan lebih. Jadi kita dapat membacanya it's 10 past 7. Kenapa 10? Karena jarum panjang di angka 2 menunjukkan lebih 10 menit. Example yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu jarum panjang di angka 10 dan jarum pendek di angka 7. Jarum panjang di angka 10 menunjukkan kurang. Jadi, kita dapat menulisnya it's 10 to 7. Contoh yang keempat, jarum panjang di angka 3 dan jarum pendek di angka 5. Jadi, kita dapat menulisnya dengan it's a quarter past 5. Contoh yang kelima, jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 9. Karena jarum panjang di angka 9 menunjukkan kurang 15 menit, jadi kita dapat menulis dengan it is a quarter to 3. Contoh yang keenam, jarum panjang di angka 6 dan jarum pendek di antara angka 7 dan 6. Jadi kita dapat menulisnya dengan it's half past 7. Contoh yang terakhir, jarum panjang di angka 6, jarum pendek di angka 8. Jadi kita dapat menulisnya dengan it's half to 8. Demikian materi tema 1 what time is it dengan materi telling time. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.